Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Yuandia dengan NIM 2411020 dari kelas PAI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang riba dalam kajian fikih muamalah. Video ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Raufik Anwar SPDI MPD. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu tinjauan umum tentang riba, definisi riba, dasar-dasar riba, macam-macam riba, riba dalam perspektif hukum Islam, serta praktik riba dalam masyarakat modern, seperti dalam transaksi perbankan, kartu kredit, perbankan, kredit, pinjaman online, dan pay later. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai riba dalam Islam. Yang pertama, tinjauan umum tentang riba. Teman-teman sekalian, apakah itu riba? Riba merupakan salah satu larangan dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba dalam kegiatan ekonomi. Riba biasanya muncul dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli yang mengandung tambahan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Yang kedua, definisi riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Secara istilah, riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, baik dalam pinjaman maupun pertukaran barang tertentu. Contoh, meminjam uang 100.000, lalu meminta pengembalian 120.000 karena penundaan waktu. Tambahan 20.000 inilah yang disebut riba. Yang ketiga, dasar-dasar larangan riba. Larangan riba terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menjelaskan larangan riba adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membedakan antara jual beli halal dengan riba yang haram. Tujuan larangan riba adalah menghindari penindasan ekonomi, menjaga keadilan dalam transaksi, dan melindungi masyarakat dari transaksi ekonomi yang merugikan. Yang keempat, macam-macam riba. Secara umum, riba terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, riba fad, riba yang terjadi karena pertukaran barang sejenis dengan jumlah berbeda. Contoh, menukar 1 kg beras dengan 1,5 kg beras. Yang kedua, riba nasi'ah, riba yang terjadi karena tambahan akibat penundaan pembayaran. Contoh, meminjam uang lalu harus mengembalikan lebih karena waktu pembayaran ditunda. Yang ketiga, riba qard, riba yang terjadi dalam pinjaman uang yang disyaratkan sejak awal. Contoh, pinjam 1 juta, harus mengembalikan 1.200.000. Yang keempat, riba jahiliyah, riba yang dilakukan masyarakat zaman jahiliyah, yaitu tambahan hutang karena keterlambatan pembayaran. Contoh, jika tidak mampu membayar hutang tepat waktu, maka hutang akan terus bertambah. Yang kelima, riba dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba
hukumnya haram karena mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak. Islam mendorong sistem ekonomi yang adil, saling ridho, dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, Islam mengajarkan sistem ekonomi seperti jual beli halal, bagi hasil, sedekah, dan zakat. Yang keenam, praktik riba dalam masyarakat modern. Di zaman sekarang, riba sering muncul dalam berbagai transaksi ekonomi modern, misalnya bunga pinjaman, bunga kartu kredit, bunga bank konvensional, pinjaman berbunga tinggi. Praktik ini sering membuat orang terjebak dalam hutang yang terus bertambah. Yang ketujuh, riba dalam transaksi perbankan. Dalam bank konvensional, riba biasanya berupa bunga tabungan dan bunga pinjaman. Riba muncul oleh karena itu muncul bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedelapan, riba dalam transaksi kredit. Riba bisa juga terjadi pada kredit barang yang disertai bunga atau tambahan cicilan karena keterlambatan pembayaran. Yang kesembilan, riba dalam pinjaman online atau pay later. Pinjaman online dan pay later. Pada pinjaman online dan pay later, riba dapat muncul dalam bentuk bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.